Nah, pesugihan kandang bubrah kalau nggak salah nih. Tahu tahu kandang bubrah? Kandang bebek, Bukan, kandang kambing, bukan. kandang ayam. Jadi kandang bubrah itu maksudnya itu harus berkali-kali membangun, dibubrah lagi, dibangun lagi, dibubrah lagi, dibangun lagi, itu maksudnya. Saya pengen nanya, katanya di sini ada goa Pak, di sebelah mana Pak? Katanya goa keramat gitulah. Oh, sebelah sana. Sebelah sana. Ya, Lewat sini aja tuh tadi. Masih jauh. Udah jauh. Gini Pak, pengen nanya apa bener Pak, goa itu bisa mendatangkan pesugihan bener? Ya betul itu. Iya. Ya. Angker nggak goanya? Minggir di situ ya angker. Angker. Iya. Ini orang uang dihambur-hambur kayak gini sih ini. Banyak banget nih. Maksudnya gimana? Maksudnya, iya kan? Banyak banget tuh mama berangkat sana tuh. Ih, nih lagi nih, banyak banget nih. Banyak banget. Siapa ini ya? Ya nggak tahu, Pak. Ibu. Oh, ibu yang nangis. Kenapa nangis, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu udah uangnya banyak kayak gini, kok masih nangis di sini ngapain, Bu? Perempuan-perempuan dalam gua. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan, untuk bertadabbur alam. Guna apa? Guna menafsirkan dari apa-apa yang samar-samar, belajar peka dari sebuah pitutur lembut yang disampaikan oleh semesta ini. Oke? Dan dalam perjalanan nanti kita menuju pegunungan sebelah sana itu, yang terdapat goa di ujung sana, itu namanya Goa Keramat, namun digunakan mayoritas orang untuk pesugihan. Nah, mari kita kaji sebenarnya apa yang terjadi di sana. Maksudnya yang terjadi kok tiba-tiba ada orang keluar masuk goa sana sehingga menjadi kaya. Apakah minta sama setan ataukah mereka bagaimana? Yang jelas kita mengkaji dari apa-apa yang samar-samar. Tonton sampai selesai biar tidak menjadi konflik batin atau menjadi gagal paham. Ya, yuk. Di mana lokasinya? Sebelah sana gitu. Oke, seperti biasa, back to nature, kembali ke alam ya. Jadi yang dimaksud adalah kita kembalikan diri ini ke alamiahan kita yang sejatinya itu sudah bahagia, sudah berkelimpahan, sudah cukup,
Jadi tidak usah gembrungsung, tidak usah was-was ya. Makanya pada hari ini saya membawa cangkul ya. Tujuannya apa? Hubungannya apa dengan natural tadi? Nah, tujuannya adalah untuk menggali ya. Ini menggali apa? Menggali tanah, tapi ini menggali ilmu ya. Ini sebuah makna perumpamaan, makna siloka, sanepa, kiasan. Mari kita menggali ilmu dari apa-apa yang dijabarkan di sini supaya tidak tersedak. Tersedak apaan, Kang? Konflik batin berkepanjangan. Konflik batin berkepanjangan. Selalu dan selalu gagal paham. Oke, yuk, ayo saja untuk berjalan dan berpikir jalan. Kita aktifkan seluruh indera kita yang sudah diberikan Tuhan, utuh, sempurna kita. Jadi manusia itu semuanya punya ya. Baik indera ke-6, ke-7, dan ke-8 itu semuanya ada. Jadi tidak harus orang pintar, harus paranormal, tapi semuanya ada. Sudah ada semuanya, maksudnya Tuhan sudah memberikan sempurna pada kita. Makanya kita aktifkan guna apa? Supaya kita bisa peka dari sebuah pitutur dari bahasa alam. Nih, contohnya ini suara apa nih? Contohnya ini indera pendengaran nih. Suara binatang-binatang pada berbunyi-bunyi. Ini background alam. Mata melihat apa? Tumbuh-tumbuhan hijau, ya. Merasakan apa? Merasakan adem, sejuk, ya. Angin sepoi-sepoi. Nah, itu dinamakan inderanya kita aktifkan. Lalu gini. Pada perjalanan kali ini kita mendatangi goa. Goa Keramat nih. Nah, Goa Keramat itu kan mayoritas kepercayaan orang sini itu kan banyak ya. Jadi bisa goa itu kekayaan, itu goa pesugihan bisa, ataupun goa untuk hajat-hajat yang lain. Nah, mari kita kaji, bukan untuk mencari pesugihan, tapi mengkaji dari apa-apa yang samar-samar. Apakah iya goa kok bisa mendatangkan pesugihan? Dari mana asalnya? Nah, ini dia, ya, supaya kita tidak tersedak. Nanti tahu-taunya kita diprogram orang, mateng di konsep orang. Wah, ini apa namanya itu? Minta sama jin tuh. Ya tuh, makanya kita gali aja apakah iya. Tenang aja lah yuk. Daripada repot-repot ngomong terus. Dulu nih. Di mana lokasinya nih? Belah sana ya? Oke. Sini. Tenang nih. Santai dulu. Ini suasana yang adem ini ya. Jadi alam semesta ini sudah menggiring kita, menggiring supaya kita tetap adem ya. Adem batinnya, pikirannya. Jangan selalu kita tuh selama ini berfokus kepada sesuatu yang tidak baik. Contohnya apa? Mikirin utang terus. Kalau mikirin utang terus, justru malah hutangnya lebih banyak. Semakin menumpuk kalau kita selalu berfokus. Bukan maksudnya kita untuk tidak membayar, tetapi jangan terlalu fokus pada yang jelek. Tetapi apa? Fokuslah pada yang baik-baik. Penuh rasa syukur. Nah, kalau sudah cukup kan bisa untuk nutup utang. Itu maksudnya ya. Yuk. Ya iya. Yuk. Nah, pesugihan kandang bubrah kalau nggak salah nih. Tahu kandang bubrah? Kandang bebek. Bukan. Kandang kambing. Bukan. Kandang ayam. Jadi kandang bubrah itu maksudnya itu harus berkali-kali membangun, dibubrah lagi, dibangun lagi, dibubrah lagi, dibangun lagi, itu maksudnya. Tapi apa? Yang dimaksud itu adalah makna siloka, membangun diri dulu ya, membangun diri sendiri, membangun ketenangan batin, maka apa? Akan terbangunlah istana megah. Tuh, maka kalian tuh yang kepengen istananya atau rumahnya kepengen bagus, bangun diri sendiri dulu, jangan gembrungsung. Yuk. Ya sama seperti tadi. Iya. Ada orang? Bapak? Lagi ngapain Pak? Mau kemana?
Iya maaf nih Pak, saya pengen nanya, katanya di sini ada goa Pak, di sebelah mana Pak? Katanya goa Keramat gitulah. Oh, sebelah sana. Sebelah sana, Ya, lewat sini aja tuh tadi deh. Masih jauh. udah jauh. Gini Pak, Saya sama. pengen nanya apa bener Pak, goa itu bisa mendatangkan pesugihan bener? Ya betul itu. Iya. Ya. Angker nggak goanya? Minggir di situ ya angker. Angker. Iya, Kalau saya ke sana aman nggak? nggak aman. 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 Oke lah ya, Ya. saya ke sana Pak. Terima kasih ya Pak ya. Mangga. Iya Pak ya. Iya Pak, monggo. Nih ya, kita ada petunjuk nih. Kalau orang baik itu selalu ada petunjuk. Selalu dikasih tuh di sana katanya. Makanya kalian tuh ya harus tetap tenang, tetap menjadi orang yang baik. Artinya baik apa tuh? Selalu kirim cinta untuk sesama. Nah, bahasa kerennya apa? Sending love. Waduh, keren kan? Sending love, kirim cinta untuk sesama supaya berkah, supaya tidak tersulit gitu. Yuk. Ya, iya. Oke. Belah mana nih? Itu mungkin? Itu bukan? Oke lah, kita coba aja lah yuk. Harus optimis. Perjalanan ini harus optimis. Nggak perlu mengeluh, nggak perlu derisulo. Aduh. Ya, itu sih bukan cuma kekayaan, tapi ada berbagai apa namanya itu hajat di sini. Nah, di situ juga ada semacam juru kuncen, ya, atau orang yang menyambungkan, gitu maksudnya. Ya, kita kaji saja. Jangan langsung kita terjebak pada pikiran buruk. Contohnya apa? Di situ takutnya musyrik. Ya kita ketahui dulu ilmunya sebelum menilai, gitu loh, ya kan? Jadi orang bijaksana dong, lebih dewasa. Yuk. Mana nih? Ini bukan. Apa ini? Kita dulu. Apa mungkin ke sana gitu? Lubang kecil. Dibuka kayak ke sini deh, yuk. Oh bener, oh bener nih kayaknya nih. Wah, kok seperti ini keadaannya nih, perhatikan nih. Gua Keramat seperti ini ya susah tuh maksudnya aksesnya nih. Coba perhatikan nih. Ini maksudnya harus naik ke situ tuh, lubangnya ke sana. Wah, berani nggak nih masuk ke sana? Bisa nggak? Oke ya, jadi gini. Ketika kita sudah ada niat, ya, kesulitan apapun akan mudah ketika kita mengatakan mudah. Tetapi ketika kita mengatakan sulit, maka akan sulit beneran. Maka yuk kita permudah urusan yang mudah. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten, sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Tadi kayak saya melihat itu deh, kayak maksudnya kelebatan orang di sana. Lebat. Iya. Gimana nih? Yuk. Angker ini, Jang. Katanya angker. Bisa nggak nih saya nih? Aduh. Nih. Kalau nggak bisa, bagaimana ini, Jang? Aduh, tadi dulu nih. Aduh, harus saya harus optimis. Katakan bisa, gitu kan? Katakan mampu. Oke. Ini bisa dipegangan nggak? Oke. Ini kuat ya kira-kiranya nih. Wah, kayaknya sih. Wah, ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke, alhamdulillah. Ini belajar di Amerika, Jang. Ya iya, cuma pertanyaannya. Kameramennya bisa nggak nih? Kalau soal loncat-loncat sih aslinya ini,
Ya, coba aja deh. Oke, iya. Yuk, hati-hati. Jauh ini ya. Ya iya tuh. Awas. Iya. Iya. Bisa. Wah, bisa nih ya. Oke, yuk. Tuh. Wah, sana nih. Hati-hati licin tuh. Di situ mana jurang nih. Tuh kan. Ada kuncenya. Mana kuncenya nih ya? Mungkin nggak sedang di sini. Di mana? Di rumahnya mungkin di sana. Udah masuk aja yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada orang nggak di sini? Punten. Masuk aja ya. Masuk aja. Aduh nih, naik lagi nih. Aduh. Itu campurnya buat mentung apa gimana nih? Ya, buat menggali ilmu. Oh, iya. Tadi dulu nih. Iya, iya. Oke. Awas nih licin di sini. Waspada, hati-hati. Wah. Alhamdulillah sampai juga ini. Luas kan nih? Luas. Wah. Ih, apa ini? Mana nih? Wah, belum lihat ini ya. Coba ini kita pernah terbang tadi. Ini uang. Coba baca. Tuh kan. Duit siapa ini ya? Iya bener gak sih? Tadi dulu takutnya. Kertas ini ya. Uang beneran nih. Uang banyak kayak ginian. Tuh. Ada lagi nggak? Oh ini. Oke. Jadi dulu, tapi kita bukan hak kita. Maksudnya, saya taruh dulu aja nih. Takutnya ada dari tumbalnya kayak gimana nanti. Tumbal? Ya iya. Tumbal ini ya. Nih banyak lagi nih. Oke. Ini orang uang diambur-ambur kayak gini sih nih. Banyak banget nih. Maksudnya gimana? Maksudnya, iya kan? Banyak banget tuh mama berangkat ke sana tuh. Iya ya. Wih, nih lagi nih, banyak banget nih. Banyak banget. Siapa ini ya? Ya nggak tahu, ntar kumpulin aja. Tapi saya takut jadi ini. Pulang aja nih ya. Ini, astagfirullah. Bapak siapa ini ya? Punten bah, punten, maaf ganggu bah. Ini siapa maaf? Assalamualaikum bah. Ngapunten. Tadi saya nggak melihat jenengan. Maaf bila angganggu kami gak sopan. Punten ngimbang nggih. Tapi diam baik. Diam baik. Iya. Astagfirullahaladzim. Dulu. Gimana nih kita tanya nggak? Wah. Orang bukan ini ya? Orang ah. Bah. Gini. Takutnya ya, gini. Takutnya kita ganggu. Kita tadi udah ini, tapi udah lagi sementara kita apakan dulu. Kita kasih dulu yuk, ruangan lain yuk. Apalagi ritual deh ya? Ya mungkin seperti itu. Tapi ada suara orang nangis nih. Hei, Kayak orang mengsak. mengsak. Iya. Siapa ini ya? Itu. Kuntilanak ini ya? Entar dulu. Hah? Kuntilanak pakai meja? Assalamualaikum. Mbak, maaf mbak. Punten mbak. Kemana mbak? Kita kok dicuekin apa? Dia nyuekin kita. Budek apa ini ya? Ya iya. Wah. Aneh. Ada orang ganteng. Orang-orang pada dicuek-cuekin aja. Iya. Si mbak ini nyuekin kita. Si bapak ini nyuekin kita. Pak? Lah. Pak? Pak? Mana nih? Duit? Tapi Gak ada yang ngambil ini ya? duitnya masih ada nih, ntar dulu. Maksudnya buat apa gitu loh? Aneh, ntar dulu. Ini mungkin ujian buat kita. Kalau kita ngambil bisa dicelakan nih, ntar dulu. Jangan berburu-buru. Mbak? Tadi orang bukan sih? Ya. Tadi cek aja yuk. Tadi mana penumpangnya tadi? Apa ada gua kesini gitu? Duit di sini banyak banget ini
ini ya. Ya iya Mbak Mambra. Sampai jelepet mambra ini ya. Ya, Kau pulang aja Pak ya. jangan. Tadi dulu. Dia ke sini gitu. Masuk ke sini nih. Si mbaknya masuk ke sini. Tuh. Ya kan? Tadi dulu, kita kejar aja yuk. Punten. Mbak. Tadi masuk ke sana mbaknya. Banyak beling lagi nih. Banyak beling. Beling. Ya ini nih. Oh, iya. Takutnya cocok nih. Wah, ada ruangan ke sini berarti tuh. Dalam ini ya. Dalam. Mbak. Assalamualaikum. Wah, sini. Sini luas banget nih. Wah, Itu. wah. Siapa ini? Tadi dulu. Punten. Maaf. Assalamualaikum. Ini orang bukan. Astagfirullahaladzim. Itu ada duaan. Itu bawahnya. Itu perempuan. Itu yang bawah. Kuntilanak. Bukan. Dia melotot itu. Astagfirullahaladzim. Dia kayak benci banget ke kita, perhatikan. Itu apa ini ya? Bukan. Tapi dia tidak menghendaki kedatangan kita sepertinya tuh. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Gimana nih? Merinding sayanya. Tadi dulu. Tapi ini kau perempuan. Maaf. Astagfirullah. Maaf. Punten. Mbah. Kami datang baik-baik. Mohon untuk tenang dulu, Mbak. Maaf. Ini siapa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Ini manusia bukan sih? Tadi dulu. Mbak. Assalamualaikum. Dia kayak marah. Marah ini ya. Tadi dulu diperhatikan ini. Marah kok diem aja. Tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Tuh, kan? Lari. Tadi dulu. Untung aja nih ya. Mbak. Gimana nih? Punten. Maaf, Mbak. Maaf. Ini siapa? Gigil. Sampai gigil aja bakunya lihat matanya tadi loh. Matanya nggak ada ya? Hah? Tuh kan? Ini lagi. Tapi ini. Masih ada ini ya. Ini banyak mati ya. Mbak. Punten. Tadi orang apa? Mbak. Ibu. Oh, ibu yang nangis. Kenapa nangis, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu udah uangnya banyak kayak gini, kok masih nangis di sini ngapain, Bu? Perempuan-perempuan dalam gua. Bu, iya. Oke, Bu, sekarang dulu. Maaf ya, sebelumnya saya mohon maaf. Perkenalkan nama saya Tarto, saya dari Cilacap. Iya, Ibu nggak usah nangis, tenang dulu. Ya, gitu ya. Ibu kenapa? Udah kecukupan tuh, maksudnya Ibu uangnya banyak, sudah memakai perhiasan seperti itu banyaknya, kok masih nangis di sini? Iya. Bukan begitu, Mbak. Bukan begitu, Bu. Gini, justru kami tujuannya baik, bukan untuk mengganggu jenengan. Kalau memang dibutuhkan bantuan, insya Allah, kalau kami mampu akan kami bantu, gitu maksudnya. Apa saja gitu. Iya, kami orang baik-baik, tenang saja. Iya, baik. Iya, saya akan ini rahasia lah, tenang aja, nggak apa-apa. Ini Bang Mamat teman saya. Iya. Ya, baik. Oke deh, ceritain aja kenapa jangan bisa kayak gini di sini nangis di sini kenapa? Apakah disakiti tadi orang tadi? Dia apa-apain sama tadi si pria tadi?
Enggak. Nah terus? Iya. Heeh. Oh, wow. Oh, gini dulu. Bisa diceritakan dari nol dulu, dari nol. Awal-awalnya gimana? Jenengan masang susuk. Heeh. Masangnya di sini. Setelah pasang, heeh, terus menikah sama pengusaha. Heeh, terus sukses hidupnya. Heeh, terus suaminya stroke, meninggal. Heeh, baik. Terus nikah lagi. Nikah lagi, suaminya meninggal lagi. Terus habis itu berarti janda 2 kali. Ah, baik, baik. Nah, terus tujuannya ke sini ngapain? Apakah iya gara-gara susuk ini jenengan maksudnya suaminya meninggal? Bukan karena penyakit lain. Oh, nah gini. Nah, terus yang masang di mana? Siapa yang masang di sininya? Juru kuncen. Juru kuncen bisa masang. Oh, udah meninggal. Juru kunci udah meninggal, ya. Masang susuk, juru kunci udah meninggal. Nah, terus di sini ngapain? Nungguin apa? Masih memohon. Baik, baik. Eh, apakah sudah berusaha ke tempat lain, Mbak? Maksudnya ke kiai atau ke paranormal gitu untuk menyambutnya? Mm-mm, mm-mm. Oh, berarti sebelumnya ke sini tahu juru kuncinya udah meninggal, mencoba ke para kiai, ke paranormal, ke kesepuhan, udah dicoba. Ternyata tetap harus kembali kepada yang masang gitu. Jadi di sini lagi. Lah, sekarang kan udah meninggal orangnya. Terus nungguin apa? Terus gimana? Uh, oh, baik, baik. Dia tuh berharap siapa tuh juru kuncinya tetap karena dia meyakini juru kuncinya masih hidup, meyakini itu. Emang yakinnya kenapa? Emang pernah lihat gitu? Uh, pernah melihat di sini? Gak tahu. Emang susunya apaan sih, Mbak? Uh, uh, dipasang di mana? Oh, gini Mbak, bacanya dulu sebenarnya. Susuk itu fungsinya buat apa sih Mbak? Sebenarnya Mbak, biar kami bisa mempelajari gitu. Apa untuk awet muda gitu? Uh, untuk awet muda dan juga untuk kemudahan rezeki. Iya. Oh, ternyata baru sadar sekarang ya Mbak ya. Justru dengan susuk ini dia merasa tidak nyaman. Ternyata rezeki itu bukan datang dari susuknya, tetapi atas keyakinannya dia, atas keyakinan dari dalam itu, bukan dari susuknya. Makanya sekarang dia tidak nyaman, minta untuk dibuang gitu maksudnya. Ya gini ya Mbak ya. Saya sih tidak bisa, maksudnya tidak mampu untuk itu. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Kalau memang jangan mau. Di sini udah berapa hari jenengan? Udah seminggu. Seminggu nggak pulang-pulang. Aduh. Mbak ini sudah menunggu terus ya. Katanya meyakini juru kuncinya masih hidup. Berharap minta dicabut. Katanya udah mencoba berkali-kali. Baiklah Mbak ya. Saya sih bukan ahlinya.
bukan ahli dalam bidang ini, tapi tidak ada salahnya juga untuk kita mintakan petunjuk sama Tuhan, ya. Kita untuk saling tolong menolong, tidak pandang bulu, tanpa syarat, ya. Baik. Coba dilihat Mbak, di mana Mbak, bagian mana Mbak? Oh sini, sini. Baik, boleh saya lihat? Iya, mau lihat aja. Maaf. Bentar dulu. Maaf. Oh, oh iya. Ini bener-bener ini yang ini nyentol ini. Oh bener nih. Baik. Aja benar saya tanya dulu Mbak. Apakah nyala sudah mantap? Sudah misalnya saya bantu untuk mengambilnya udah ikhlas gitu. Iya. Nggak khawatir nanti jadi nggak cantik lagi gitu maksudnya. Enggak. Baik, baik. Baik, jenengan istighfar yang tenang. Yang penting kita ikhlaskan aja, lepaskan saja supaya jenengan lebih leluasa perjalanannya. Bahwa kita harus mutlak segala sesuatu mintalah sama Tuhan tentang apa saja, baik itu rezeki atau awet muda, bukan dari benda ini, tetapi mutlak dari Tuhan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yuk ikhlaskan lebih ikhlas. Agak sakit dikit ya, maaf ya. Tenang. Istighfar. Ya. Ini nih. Apa ini? Coba lihat. Nih. Apa itu ya? Inten apa ini? Ini Mbak. Ini dipasang ini. Ini luar biasa ini. Nggak sakit. Nih. Ternyata hanya seperti ini. Iya, tapi nggak apa-apa lah Pak ya. Jadi sekarang udah lepas. Terus gimana rencana Mbak? Ini sudah lepas nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Mbak kalau sedih pulang. Rumahnya di mana? Oh, siapa? Istrinya bos jamu. Siapa? Bos jamu itu yang itu dulu meninggal itu. Oh, si Febri? Iya. Iya, Febri. Udah Ini kamu? Suaminya meninggal kan? Iya. Iya. Coba bayi. Udah Mbak, kita pulang aja yuk. Ya udah bawa aja ya. Bawa aja ya, nih dibantu yuk. Aduh, di sini udah lama sampai segitunya Mbak. Sampai 1 bulan di sini ya. 1 minggu 1 minggu ya. Yuk. Yuk. Enggak. Buat jenengan aja. Buat jenengan aja. Nanti buat beli es bareng ya. Enggak. Aduh, gimana ini ya? Bukan maksudnya apa-apa Mbak. Ini tetap saya hanya ikhlas menolong jenengan. Udah buat jenengan aja. Ini untuk dia bagikan aja kepada fakir miskin atau kepada siapa tetangga jenengan. Mohon maaf Mbak, bukan maksudnya apa-apa ya. Iya, ini saya bawa ini. Nanti dibuang aja. Ya, yuk, Rahmat cari jalan tadi. Yuk Mbak. Anaknya berapa Mbak? Anaknya 2. Oh, yaudah yuk. 2. Masih muda ini ya. Apa? Ya. Kalau begitu, biar saya bawa pulang aja nih ya. Barangkali nih ya. Ya. Ayo Mbak. Oh iya, nanti kita beli bakso ya. Oke, dari perjalanan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang ibu tadi yang menggunakan susuknya harus dicabut oleh orang yang memasangnya tadi ya. Tapi alhamdulillah bisa tercabut juga, tetapi ini bukan untuk menganjurkan menggunakan susuk. Susuk itu hanya sebagai motivasi saja. Ternyata tanpa susuk pun bisa terpenuhi keinginannya. Yang penting doa kita yakin sama Tuhan. Jadi tidak harus menggunakan susuk. Susuk justru mengganggu dirinya sendiri. Ya, buktinya ibu tadi.
Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Kita berdoa harus lebih yakin, mudah-mudahan kalian akan terkabul semua keinginannya, menjadi orang sukses, menjadi orang yang awet muda dan dicintai banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.